Shalom dan selamat pagi. Mohon izin perkenalan, nama Jeffrey Christian, kelas A Teologi dengan NIRIM 2020218697. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PUEBI untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Sebelum kita melangkah jauh, kita akan memahami dulu apa pengertian dari PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PUEBI adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Jadi, dulu sebelum bangsa Indonesia mengenal yang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kita masih menggunakan ejaan yang disempurnakan. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya dikeluarkanlah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PUEBI. Adapun cakupan dalam PUEBI, yang pertama angka dan bilangan, yang kedua penulisan unsur serapan, yang ketiga huruf, yang keempat kata, dan yang terakhir tanda baca. Dalam video ini, saya akan berfokus pada tanda baca. Ada beberapa tanda baca, namun yang akan saya jelaskan nantinya dalam video ini hanya ada 4. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda titik 2, yang ketiga tanda tanya, dan yang terakhir nanti kita akan menjelaskan tentang tanda seru. Kita masuk dalam materi pemakaian tanda baca. Tanda baca yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Saya kasihkan contoh, mereka duduk di sana. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan sehingga harus diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Saya kasih contoh, gambar 2.0 foto kegiatan mahasiswa. Nah, untuk menjelaskan daftarnya, yaitu daftar gambar, oleh karena itu 2 diberikan gambar titik, gambar 2.0. Seperti itu. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1.35.20. Nah, untuk memisahkan antara pukul 1 jam, itu dikasih titik, baru 35 menit, baru titik, baru 20 detik. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, titik, baru tahun 2008, titik, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, baru Jakarta. Jadi untuk memisahkan antara penulis, yaitu penulisnya Departemen Pendidikan Nasional, dikasih titik, baru tahunnya yaitu tahun 2008, kemudian dikasih titik, baru judulnya, judul tulisannya yaitu Peta Bahasa di Negeri Kesatuan Republik Indonesia, dikasih titik, baru masuk di tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Ya. Contohnya, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Nah, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. 7 juta di sini 7 juta itu kan ada 6 ya nolnya. Jadi 7.000.000.000. Tanda baca yang kedua yaitu tanda titik 2.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Nah, di sini pemerinciannya adalah kursi, meja, dan lemari, sehingga harus dikasihkan tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik dua, namanya Ahmad Wijaya. Sekretaris, titik dua, namanya Siti Aryani. Bendahara, titik dua, namanya Aulia Arimbi. Jadi untuk menjelaskan siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa bendaharanya. Seperti itu. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Nah, di sini yang merupakan pelaku adalah Ibu dan Amir. Sehingga setelah kata Ibu dan Amir ini harus dikasihkan titik dua untuk menjelaskan siapa pelakunya dan apa percakapan yang ya bicarakan di situ. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Contoh tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. Horizon 58. Nah, contohnya horizon 58. Nomor 8 garis miring 2008 titik 28. Jadi untuk memisahkan antara nomor dengan halaman. Jadi akan jelas halamannya di sini adalah 8 halaman karena ada pemisahnya yaitu titik 2. Tanda titik 2 dipakai di antara surat dan ayat dalam kitab suci. Saya kasih contoh ini dalam surat ajaran agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 untuk memisahkan antara suratnya dengan ayatnya kita beri tanda titik 2. Dalam ajaran agama Kristen Matius 2 ayat 1 sampai 3. Nama kitabnya dalam Matius 2, kemudian dikasih titik 2 baru kita masuk di dalam ayatnya yaitu ayat 1 sampai 3. Tanda titik 2 dipakai di antara judul dan anak judul suatu karangan. Yang saya dapat berikan contoh, dari pemburu ke terapeutik, titik 2 antologi cerpen Nusantara. Nah, di sini yang merupakan judul adalah dari pemburu ke terapeutik, baru dikasih titik 2 karangannya yaitu antologi cerpen Nusantara. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai di antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, saya dapat berikan contoh, pedoman umum pembentukan istilah Jakarta, titik 2, pusat bahasa. Nah, untuk menjelaskan nama tokonya di sini adalah nama kotanya di sini adalah Kota Jakarta, kemudian dikasih titik 2, penerbitnya adalah Pusat Bahasa. Selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Ya, biasa ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bertanya. Nah, di sini saya berikan contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, ini merupakan suatu kalimat tanya sehingga diakhiri dengan tanda tanya.
Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Saya kasih contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, kalimat ini belum dapat kita buktikan kebenarannya. Apakah benar bahwa tahun 1961 ada sebuah monumen nasional yang dibangun? Kita masih belum tahu apakah ini suatu kebenaran atau tidak. Sehingga harus dikasih dalam kurung, tanda tanya, kemudian kasih kurung. Tanda baca yang berikutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Saya kasih contoh, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Kalimat ini merupakan kalimat seruan agar kita bayar pajak tepat pada waktunya, sehingga harus diakhiri dengan tanda seru. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Selamat pagi dan shalom. Dadah! Dadah!